Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail. Kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan wa tub alaina, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami. Subhanallah, idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin
merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam mengucapkan kata-kata Rabbana, dalam ucapan beliau, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Semoga Engkau, wahai Tuhan, Engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan hendaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.